apapun itu yang jelas saat ini pemerintah Indonesia masih kayak orang cacah, maju ke depan, mundur lagi, maju ke depan, mundur lagi gitu ya. Dan saya geram atau kesel atau bete gitu ya. Gini amat sih pemimpin gitu ya. Gini amat sih kabinet gitu loh. Itu versi saya gitu ya. Jadi di tengah-tengah diskusi bisnis tetap aja nyamber-nyamber ke politik gitu. Karena saat ini politik Indonesia masih mempengaruhi ekonomi. Jadi perlu sahabat semua sekedar mengingat, kalau di negara seperti Jepang, negara modern, politik dan ekonomi itu berpisah. Jadi misalnya gini, di Jepang itu Perdana Menteri bisa ganti dalam 5 tahun, bisa 2 kali 3 kali ganti, menterinya bisa ganti, ekonomi tetap jalan karena politik dan ekonomi mereka sudah dewasa, sudah mature. Sekarang ekonomi di Indonesia, apa keputusan politik mempengaruhi ekonomi. Jadi kita apa-apa ngincer apa yang terjadi di politik, kita analisa, akhirnya semua orang ngomongin politik. Yang saya harap adalah mature bisnis kita, UKM dan pebisnis yang lainnya udah nggak urusan sama politik, kita mature. Mau presidennya ganti seminggu 2 kali kayak, mau menterinya dipecat kayak, udah nggak usah diomongin. Yang penting bisnis kita jalan, keluarga kita sehat, lingkungan kita maju gitu ya, udah begitu aja. Jadi politik sama itu harus udah terpisah. Tapi saya nggak yakin sampai 5 tahun ke depan hal itu bisa terjadi karena keputusan pemerintah sekarang apa-apa dipolitikkan gitu ya. Jadi misalnya kelihatan banget dia nggak ingin kepala daerah lebih menonjol dari pemerintah pusat sekarang. Misalnya Ganjar kalau lebih menonjol, pemerintah pusat panik. Ridwan Kamil kalau lebih menonjol, pemerintah pusat panik gitu ya. Itu fakta yang saya lihat saat ini. Jadi udah apa-apa pusat gitu ya. Padahal di pusat ini yang kepala pundak Luhut lagi gitu ya, itu yang bikin bete, yang minta ampun bagi saya. Emang di Indonesia cuma ada Luhut doang gitu ya. Jauh sih Sontoloyo, kalau jadi mungkin nggak ada setengahnya dia. Gua nggak setega dia gitu ya. Saya ingat kata-kata Jenderal Norman Schwarzkopf. Saya ini membaca buku, berdiskusi di dunia militer, dunia pertahanan, dunia intelijen ini kayak gitu ya. Norman Schwarzkopf itu mengingatkan perang yang benar, perang yang baik dan benar adalah perang yang cepat gitu ya. Karena mereka belajar, Amerika belajar. Jenderal Norman Schwarzkopf adalah pemimpin Jenderal Bintang 5, Panglima sewaktu Perang Teluk. Dia belajar bahwa sewaktu perang di Vietnam, Amerika itu kalah. Jadi Amerika membela Vietnam Selatan, Vietnam Utara komunis, Vietnam Utara menang dan sekarang Vietnam dipegang komunis gitu ya. Dan kenapa lama? Karena perangnya 7 tahun. Jadi di setiap perang-perang kecil mungkin dia menang, tapi ekonomi, mental dan lain sebagainya membuat Amerika kalah. Kemudian Amerika kalah lagi di Korea Utara. Amerika go home di perang Korea. Kemudian perang terakhir yang Amerika kalah adalah perang melawan Mujahidin. Jadi di Afgan dia kalah, di Somalia dia kalah. Itu karena perangnya lama, bertahun-tahun. Dan perang dengan Timur Tengah, mereka nggak bilang kalah, tapi mereka go home. Dari Irak mereka pulang segala macam. Zamannya Obama udah ditarik karena rugi besar. Jadi perang kalau lama itu merugikan. Nah, sama perang lawan Corona itu juga perang. Jadi perang itu ada 3 macam. Conventional war 1000 lawan 1000, guerrilla war adalah 1000 lawan 100. Kalau cell war atau perang sel adalah 1000 lawan 1 atau 1.000.000 lawan 1. Saat ini kita perangnya adalah perang sel, 1.000.000 lawan 1. Anda nggak tahu di mana itu selnya. Jadi caranya memenangkan perang lawan sel adalah yang 1.000.000 ini diam. Dia nongol sendiri atau dia mati sendiri gitu ya. Nah, saat ini pemerintah Indonesia tidak menyatakan ini sebagai perang gitu ya. Jadi kalau perang dalam bahasa bernegara itu masuk kategori threat atau ancaman. Jadi kalau dia menyatakan ini pandemik adalah ancaman, maka tindakannya adalah lockdown dan militer, gitu ya. Tapi karena dia dianggap pandemik, ini adalah hanya health security, maka polisi yang megang, gitu ya. Dan ini saya merasa ada kekuatan lagi di sini yang bermain. Coklat hijau main nih apa segala macam nih, pengen anggarannya saya capek ngurusin begini karena terlalu berpolitik negaranya, gitu ya. Kita ini UKM, kita ini pengen hidup, kita ini pengen bahagia, kita ini pengen sehat. Gitu ya, kita udah bete sama orang di depan sana yang ngomongin politik, takut Anies maju lah. Emang Anies kalau maju udah pasti menang gitu ya.
Terus takut Ridwan Kamil populer lah, takut jagoannya dia Ganjar nggak populer, apapun lah. Sekarang jadi Ganjar di Jakarta pun pakai jualan diri. Saya bilang nemen nih, keterlaluan, dan nggak ada yang protes lagi gitu. Sampai Risma di Surabaya lagi kerja aja digeret-geret ke Jakarta, kesannya mau gantiin Anies gitu ya. Itu kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu. Ini yang saya mangkelnya. Jadi saya tidak anti sama individu, nggak anti Jokowi, saya nggak anti individu. Saya itu adalah merasa sistem bernegara kita ini salah, cuman gitu doang gitu ya, sehingga masuk ke ekonomi. Saya sudah mengatakan ke pemerintah bahwa tidak ada solusi untuk unemployment menjadi employment, menjadi tenaga kerja itu menjadi punya kerja, kecuali UKM. Kita tahu UKM saat ini menyerap 93% angkatan kerja. Gitu ya, saya ulangi lagi. UKM Indonesia, usaha kecil dan menengah itu menyerap 93% angkatan kerja. Jadi yang big company, yang para konglomerat, yang oligarki, 9 naga, apapun di jumlah, itu cuma 7% dari angkatan kerja. Yang 93% pahlawannya adalah Anda para UKM, gitu ya. Nah, sementara saat ini yang terpukul adalah UKM. Anda bayangin, yang terpukul adalah UKM. Jadi kalau UKM mendadak 97% angkatan kerja tinggal separuh 6 bulan ke depan, itu besar sekali orang yang frustrasi. Jauh lebih parah dari corona. Jadi saya selesai ngomongin corona, gitu ya. Saya lebih berpikir tentang unemployment. Nah, saya waktu itu bilang sama teman-teman Santara, mereka pasti ingat semua. Kasih saya kesempatan dalam 3 tahun ke depan, 2 juta lapangan kerja baru akan tumbuh. Gimana caranya? Ya, kan begitu kan Anda semua, gimana caranya? Jadi begini, katakanlah kita ambil contoh apa ya yang paling enak. Ambil contoh, ini hanya contoh, bukan mau jualan. Kita ambil contoh, anggap kita ambil abnormal deh gitu ya, kita ambil hanya sekedar contoh. Abnormal kalau buka cabang itu memerlukan hampir 40 orang pekerja di sana gitu ya, karena shiftnya 3, karena pagi siang sore, kemudian 7 hari seminggu gitu ya, 40 orang. Kalau ada 10.000 sejenis abnormal tumbuh baru gitu, maka ada 400.000 lapangan kerja baru terbuka gitu ya. Anda harus ingat nih, Anda harus ingat. Nah, sekarang kita ketemu Gojek. 1, kita ketemu Grab. 2, kita ketemu Bukalapak. Kita ketemu Tokopedia sebagai contoh. Kasih Santara, ini negara nih, ini yang ngomong harus negara yang peduli gitu. Wahai Gojek, Anda punya 500.000 merchant. Di Gojek itu ada 500.000 merchant. Top 1%-nya, jadi 500.000 top 1%-nya berapa? 5.000 ya. Oke. Top 1%-nya artinya yang omsetnya terbagus, top 1%-nya, benar nggak? Jadi yang misalnya ambil contoh, yang masuk top 1% itu adalah geprek bensu, ayam geprek bensu, itu masuk top 1%. Jadi dari top 1% 5.000 perusahaan tersebut, kalau 5.000-nya listing di Santara, masing-masing buat 10 cabang dalam 2 tahun ke depan, maka ada 50.000 top bisnis yang bisa membuat 2 juta lapangan kerja baru. Karena kalikan 40 aja gitu ya. Dan Anda sebagai investor itu langsung bisa memilih perusahaan-perusahaan bagus. Ini top 1%. Top 1%-nya Grab, top 1%-nya Tokopedia, top 1%-nya Bukalapak, top 1%-nya Gojek gitu ya. Itu mungkin ada sekitar 5.000 atau dikali 4, ada 20.000 top 1%. Di cross lagi, hanya 10.000 top 1%. Masing-masing buka 5 cabang, 50.000 juga ketemunya, 2 juta. Nah, dengan demikian Anda sebagai investor, Anda pasti make money. Anda sebagai employment atau pegawai, Anda bisa. Dan bisnis ini lokal banget gitu ya. Inilah yang kita inginkan, pemerintah peduli dan turun tangan membantu UKM. Permudah orang listing, mendaftar, menjual company-nya, dan yang terseleksi. Jadi saat ini kita sudah melakukan hal-hal ini dengan kita ketemu sama GoPay, Gojek, Mas Aves, pemimpin Santara sudah
melakukan lobby-lobby gitu ya. Kemarin kita sama Zaki dengan Bukalapak. Ini sudah melakukan hal seperti itu. Tapi kini kurang kenceng. Kenceng itu kalau pemerintah turun tangan gitu ya. Jadi dengan tadi sengaja saya video ini di awal ngomong ngalor ngidul segala macem, ngomong politik segala macem, itu hanya membuat Anda duduk dan sebel dengan saya gitu ya, bagi yang anti saya. Tapi ke depan niat saya adalah saya NKRI garis lucu, kita semua bisa bergandengan tangan, kita fokus pada yang strength gitu ya. Seperti tadi, mana yang strength? Top 1% bisnis dari 500.000 yang ada di GoFood, Gojek, itu bisa di-funding. Dan pasti perusahaan itu menguntungkan. Kenapa? Siapa yang beli? Contoh ya. Yang beli adalah Anda mungkin pelanggannya sendiri, Anda biasa beli martabak di situ, Anda langganan potong rambut di situ, Anda belanja makanan misalnya. Anda pelanggan yang beli, jadi Anda merupakan pembagian dari pemilik dari itu. Ini adalah new concept. Ini adalah bagian dari MMT. Ingat, MMT kan konsepnya adalah printing money ya. Saya ingat ya, ingetin. Jadi kalau Anda perusahaan besar, aset Anda di atas 50 miliar, omset Anda di atas 50 miliar, Anda IPO. Listing di Bursa Efek Indonesia. IPO itu adalah printing money sebenarnya, saham Anda ambil jadi duit gitu ya. Nah, bagi Anda UKM, kalau Anda mau printing money, saham Anda ke Santara gitu. Jadi sekali lagi saya tawarkan kepada sahabat semua sebagai investor, peluang ke depan nih sebentar lagi kita pilih nih, karena ini cuma 6 bulan masalah corona, setelah itu back to business, dan masalah bisnis ada unemployment yang paling besar. Saya harap dalam 3-4 bulan ke depan pemerintah sadar bahwa ada Santara loh yang sudah siap. Sejak 2 tahun yang lalu memang ini adalah masalah yang akan terjadi, dan ini panen nih Santara. Ini kalau Anda sebagai investor Anda panen, Anda sebagai UKM Anda panen, gitu ya. Udah mulai kebayang. Jadi teman-teman, di penghujung diskusi kita kali ini, saya berharap Anda, kalau Anda perusahaannya udah lebih dari 2 tahun, pembukuannya bagus, omsetnya bagus, mungkin agak turun sedikit di masalah corona, nggak apa-apa. Kirim segera bisnis plan Anda ke Santara. Di sisi balik, oke, harus PT. Kemudian yang saya mau berharap Anda bergabung adalah Anda investor. Uang Anda sekarang di rupiah terdepresiasi, bener nggak? Dengan melemahnya mata uang kita terhadap dolar, deposito bunganya kecil. Taruh di UKM, percaya saya, di UKM itu tumbuhnya bisa 100%, 200% gitu ya. Karena ini momennya, dan pilih yang tidak ada unsur impor atau bergantung importnya besar. Pilih berbasis sumber daya Indonesia. Tapi sekali lagi yang kami butuhkan adalah Anda, UKM-UKM yang unggul. Kedua adalah investor-investor yang sudah capek dengan riba, yang sudah capek nggak mau terima bunga bank lagi, yang sudah capek dengan sistem perbankan yang pelit, yang kita naruh duit di sana tapi minjem nggak bisa gitu ya, yang merasa uang Anda bekerja kurang keras. Santara adalah tempat your money work harder. Tapi sekali lagi, pilih investasi yang cocok buat Anda dan Anda kenal. Anda kenal biasa di dunia food, Anda biasa kenal di dunia pertanian, pilih yang Anda kenal. Jadi teman-teman, saya rasa nggak lama pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan faedah diskusinya. Mohon maaf tadi kalau ujung-ujungnya ada menyinggung sana menyinggung sini. Tapi itu memang gaya saya, memang sontoloyo ya begitu gitu ya. Out of the box atau no box, nggak pedulian. Tapi cita-cita saya cuma satu. Kita semua